Di tikungan ke-1, titik fokus pengerjaannya masih dalam pemasangan sistem drainase Horoton tipe Resiflik High Cap seri T8300, di mana bagian lintasannya sudah terlihat jelas semua, baik area main track, service route, area gravel, run-off-nya terlihat jelas, dan rata-rata sudah diberikan material subbase atau LPA, dan di area gravel juga sudah diberikan material batu kerikil halusnya. Kita menuju tikungan kedua. Di tikungan kedua ini di bagian service route sebelah kiri sudah terlihat di mana sudah dilakukan trial pengaspalan sebelumnya yang hampir mendekati drainase induk keempat. Di mana di tikungan kedua ini hanya bagian main track yang sudah diberikan material subbase atau LPA. Begitu halnya dengan tikungan ketiga. Proses pembuatan drainase buangan dekat service route sebelah kanan masih terus dikerjakan. Sedangkan untuk tikungan keempat, proses pengerjaan drainase induk keempat masih belum finish pengerjaannya, sebab belum dilakukan penimbunan penuh semua di bagian badan drainase baik kiri maupun kanan. Walaupun di bagian kiri sudah sebagian diberi tanah timbunan dengan baik, nantinya ketika sudah tertimbun semua maka tikungan ketiga menuju tikungan keempat akan tampak tersambung. Pemasangan drainase Horoton dari trek keempat menuju tikungan kelima sudah dipasangkan, tinggal dilanjutkan lagi proses pengerjaan sampai dengan tikungan ketujuh dan seterusnya. Di tikungan kelima ini semua bagian lintasan sudah terlihat jelas bagiannya. Bagi bosku yang ingin tahu bagian nama dari keseluruhan lintasan dari semua tikungan, silahkan kepoin video saya yang saya kasih link di atas ini. Dari tikungan kelima menuju tikungan keenam masih tampak terputus dengan jalan raya. Hal ini belum dilakukan penimbunan atau penyambungan semua bagian lintasannya, sebab masih dipergunakan untuk jalan atau akses masuk warga yang masih tinggal di tengah kawasan sirkuit. Tentu bosku mempertanyakan hal ini, kapan mereka akan direlokasi. Jadi info terbaru bahwa di bulan ini sampai bulan depan akan dilakukan pembongkaran rumah secara mandiri, baru dilakukan land clearing secara bertahap seperti hal yang terjadi di tikungan ke-13 dan 14. Alhamdulillah berjalan tanpa gejolak. Sedangkan dari tikungan ke-6 sampai dengan ke-7 penggalian sistem saluran drainase Horoton sudah hampir finish pengerjaannya. Walau di bagian kiri dari main track di antara run-off persis dekat tikungan ke-7 belum dikerjakan proses penggalian sistem drainase Horoton. Secara keseluruhan dari tikungan ke-6 sampai dengan tikungan ke-7 bagian lintasan tampak semua bagiannya. Keberadaan konstruksi tunnel 2 atau terowongan yang berada di antara tikungan ke-7 dengan tikungan ke-8, pengerjaannya masih terfokus pada penimbunan sisi kiri dan sisi kanan dari badan terowongan. Selain itu, sudah dibetonkan pondasi bawah area sambungan antara badan terowongan dengan sayap kanan atau pintu keluarnya. Untuk sayap kiri belum dikerjakan konstruksinya. Sedangkan di tikungan ke-8 tidak ada aktivitas proyek, terlihat sebagian dari servis route kanan dan kiri sudah diberikan material subbase, begitu juga di area main track namun sebagian. Sebab masih menunggu tikungan ke-9 selesai proses pengerjaan agregat tanah.
Oh ya bosku, progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika sampai dengan saat ini terus dikerjakan walau pengerjaan di bawah tekanan hujan. Jadi skema yang dilakukan aktivitas pekerja proyek terhenti sejenak ketika hujan dan dilanjutkan lagi ketika hujan reda. Sebab pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan pembangunan jalan, tidak seperti pengerjaan konstruksi bangunan yang bisa diberikan atap sementara. Dan pengerjaan sirkuit secara keseluruhan tidak lepas dari hubungannya dengan soal tanah. Sehingga bila dikerjakan di saat hujan, ya tentu hancur bosku, bisa jadi lumpur pengerasan tanahnya. Jadi itu tantangannya di musim penghujan ini, dan musim ini juga musim yang disukai oleh orang untuk bercocok tanam. Dingin-dingin AC. Dan kita menuju tikungan ke-10 bosku, di mana capaian pengerjaan terpasang sudah puluhan meter dari drainase horotonnya. Dan di bagian service road dan area gravel sebelah kiri dari tikungan ke-10 atau dekat Laguna masih terus dilakukan pengerasan agregat tanah. Aktivitas pengerjaan terlihat beberapa alat berat dan dump truck yang lagi mengangkut tanah timbunan. Penghamparan material gravel di area gravel di tikungan ke-11 ini sudah diratakan, yang sebelumnya menumpuk bak gunung-gunung kecil. Tapi bukan gunung yang disukai lelaki itu bosku. Jangan tingkatkan imajinasimu bosku. Hahaha. Dan di drainase induk ke-6 sudah penimbunan rata dengan lintasan. Terlihat bulldozer lagi bercinta dengan dump truck. Sepertinya tugas mereka sudah kelar. Sedangkan di tikungan ke-12, pengerjaan pemasangan dari drainase horoton masih dilakukan. Capaian terbaru bahwa sedang dilakukan pembetonan dari sistem drainase buangan pada pipa yang terkoneksi dengan drainase horoton. Sebagian besar capaian dari semua lintasan di tikungan ke-12 ini sama dengan keadaan sebelumnya. Semua bagian lintasan terlihat semua, baik area gravel, main track, service road, dan run off-nya tentunya. Di antara trek ke-12 dengan tikungan ke-13, keberadaan drainase induk ke-7 sudah mulai dilakukan penimbunan. Oh yeay, ini merupakan capaian terbaru di mana sebelumnya belum disentuh apalagi dielus-elus. Yang penting jangan ditelantarkan saja bosku. Dari tikungan ke-13 sampai dengan tikungan ke-14 tidak ada aktivitas proyek di sini bosku. Sepi sekali. Hanya saja di bagian kiri dari tikungan ke-13 sampai dengan tikungan ke-14 di pemukiman warga masih melakukan pembongkaran dan pengalihan perabotan rumah tangganya secara mandiri dan gotong royong. Setelah itu baru dilakukan land clearing selanjutnya. Dan kita menuju review selanjutnya di konstruksi pembangunan drainase induk ke-8 di antara trek ke-14 dengan tikungan ke-15, di mana proses konstruksi sudah mencapai pembetonan dasar dan pemasangan besi lantai. Walaupun sudah terlihat bagian badan drainase, beberapa meter sudah dilakukan pembetonan dinding dari drainase induk ke-8 ini. Aktivitas proyek terlihat di sini, di mana para pekerja terus bekerja walau becek dan dingin menjadi sebuah penggoda. Semoga para pekerja tetap sehat selalu walau musim penghujan ini imunitas kita sangat rentan dengan penyakit. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu bosku, amin.
Selanjutnya, di tikungan ke-15 sampai dengan tikungan ke-16 tidak ada aktivitas proyek, masih terlihat material tanah timbunan menjadi material agregat tanah masih belum diratakan, masih terlihat tumpukan materialnya seperti tidak dihiraukan. Hujan bosku, becek ketimbang jadi lumpur, biarkan saja dulu. Jadi proses pemerataannya nanti ketika agak kering tanahnya. Di antara tikungan ke-16 sampai dengan 17 bosku, di mana masih dikerjakan penggalian dari saluran drainase oleh alat berjenis ekskavator yang lagi asik walau dingin tetap bekerja, mencakar tanah, dan mencakar tanah lagi. Saya ngelihatnya sih kasihan, di mana orang bekerja di titik lain begitu banyak temannya dan kelihatannya meraung-raung sendiri. Begitulah review kali ini bosku, dan silahkan dinilai sendiri dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Semoga kita terus semangat mengawal pembangunan mega proyek super prioritas ini, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.